Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami kelompok 4 dari mata kuliah belajar dan pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Teori Belajar Kognitif yang beranggotakan 8 orang dan telah menuangkan ide-ide kreatif dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada Abdurrahman Soleh, yang kedua ada Abi Anggrioni Yulianto, yang ketiga ada Ahmad Putra Aliswanto, yang keempat ada Anwar Tanzil Ibrahim, yang kelima ada Joshua Christian, yang keenam ada Muhammad Mazida, yang ketujuh ada Obed Desta, dan yang terakhir ada Prisma Wahyudi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maka dari itu tetap stay tune sampai akhir. Pada materi teori belajar kognitif ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pengenalan teori belajar kognitif. Yang kedua, konsep-konsep kunci dalam pembelajaran kognitif. Yang ketiga, aspek-aspek utama dalam teori belajar kognitif. Yang keempat, pengaplikasian teori belajar kognitif di kelas. Dan yang kelima adalah kelemahan dan kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah salah satu teori yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Teori belajar kognitif pertama kali dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang filsuf, ilmuwan dan psikolog dari Swiss pada tahun 1920-an. Teori ini menekankan pada peran kognisi atau pemikiran dalam pembelajaran. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa anak-anak mengalami tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Di sini kita akan membahas tentang definisi teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada William dan Susanto. Kognitif adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan suatu masalah dilihat dari cara seseorang itu berperilaku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Yang kedua ada Driver. Istilah kognitif umum yang dipakai untuk mendalami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman, yaitu persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Dan yang terakhir adalah Neisser. Beliau mencetuskan kognitif adalah hanya berbicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Maka dari itu, teori belajar kognitif menunjukkan bahwa dengan berbagai proses berbeda yang berhubungan, proses belajar dapat dijelaskan dengan pertama, melakukan analisis, kemudian pengkategorian, dan pembentukan pendapat umum tentang lingkungan kita. Dengan teori belajar kognitif, maka seorang guru dapat melihat perubahan yang terjadi pada kognitif atau mental seseorang. Ada beberapa konsep dan kunci utama dalam pembelajaran kognitif. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konsep ini menekankan bahwa siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Yang kedua, proses berpikir. Dengan proses berpikir, pembelajaran kognitif menekankan pentingnya proses berpikir seperti pemecahan masalah, analisis, dan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu skema. Skema adalah struktur mental atau kerangka kerja yang digunakan individu untuk mengorganisasi dan memahami informasi. Untuk yang keempat yaitu perhatian. Kemampuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang relevan adalah kunci dalam pembelajaran kognitif. Yang kelima yaitu memori. Memori berfungsi untuk memahami cara otak menyimpan, mengambil, dan mengingat informasi. Adalah aspek penting dalam pembelajaran kognitif. Untuk yang keenam, metakognisi. Kemampuan untuk memantau dan mengendalikan proses berpikir sendiri adalah kunci dalam pembelajaran kognitif. Ini mencakup pemahaman materi diri tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana meningkatkan kinerja belajar. Untuk yang ketujuh, konsep penyelesaian masalah.
Untuk yang ketujuh ini, pembelajaran kognitif mempromosikan keterampilan pemecahan masalah dengan berfokus pada analisis masalah, pengujian hipotesis, dan pengembangan strategi solusi. Yang kedelapan, konstruksi pengetahuan proses. Proses ini pembelajaran berfokus pada konstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Terus yang kesembilan yaitu motivasi dan emosi. Motivasi dan emosi memiliki pengaruh besar pada pembelajaran kognitif. Siswa yang termotivasi dengan baik cenderung belajar dengan lebih efektif. Untuk yang ke-10 atau yang terakhir yaitu konteks dan transfer. Pembelajaran kognitif mengakui bahwa konteks memainkan peran penting dalam pemahaman. Siswa juga diharapkan dapat mentransfer pengetahuan yang mereka pelajari ke situasi yang berbeda. Pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih baik dan meningkatkan proses pembelajaran mereka secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek utama dalam teori belajar kognitif. Pertama yaitu kognisi. Kognisi ini mengacu pada proses memperoleh dan menyimpan informasi melalui pengalaman, indera, dan pikiran. Yang kedua yaitu metakognisi. Metakognisi ini kemampuan untuk mengontrol dan mengatur proses kognitif termasuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembelajaran diri dan pikiran. Yang ketiga yaitu pembelajaran observasional. Teori kognitif sosial yang mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial memengaruhi kognisi pembelajaran. Yang keempat yaitu perkembangan kognitif. Bagaimana pikiran manusia membangun dan merevisi pemahaman tentang dunia yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu teori perilaku kognitif. Teori ini mengkaji bagaimana pikiran kita memengaruhi perilaku dan perasaan kita. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran konstruktivis. Proses internal yang terkait dengan pembelajaran dibandingkan dengan perilaku yang dapat diamati secara lahiriah. Pengaplikasian teori belajar kognitif di kelas. Teori pembelajaran kognitif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dan pemahaman, bukan sekedar menghafal atau pengulangan. Jadi terdapat beberapa contoh yang dapat diterapkan di kelas, diantaranya ialah yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi. Teori pembelajaran kognitif menyadari bahwa setiap orang memahami dunia secara berbeda, sehingga pengalaman belajar yang dipersonalisasi dapat diciptakan berdasarkan latar belakang dan preferensi belajar. Yang kedua ada berpikir reflektif, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dan bagaimana mereka sampai pada jawaban adalah komponen kunci dari teori pembelajaran kognitif. Terus ketiga ada pemecahan masalah. Teori pembelajaran kognitif menekankan pada pencarian solusi baru terhadap masalah, bukan sekedar menghafal informasi. Kemudian ada pembelajaran yang bermakna. Teori pembelajaran kognitif berfokus pada pengembangan pemahaman yang benar, bukan hanya sekedar menghafal atau mengulang. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran aktif. Teori pembelajaran kognitif mengakui bahwa pembelajar adalah peserta aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong mereka untuk terlibat sepenuhnya dengan materi. Secara keseluruhan, teori pembelajaran kognitif menawarkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana pikiran manusia memperoleh pengetahuan baru dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pelatihan perusahaan dan ruang kelas K13 atau perguruan tinggi. Dengan menggunakan strategi pembelajaran kognitif, pelajar dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mempertahankan dan menerapkan konsep-konsep baru dengan sukses, dan menjadi lebih percaya diri dalam mendekati tugas. Oke, jadi setelah pengaplikasian teori kognitif ini, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin yang pertama, kelebihan teori ini adalah dapat meningkatkan keterampilan. Jadi teori ini dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam tugas baru atau dalam mata pelajaran yang baru yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu yang kedua,
teori kognitif ini dapat kayak memecahkan pemecahan masalah. Jadi siswa dapat melakukan pemecahan masalah dari suatu masalah yang ada di tugas tersebut atau di mata pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, teori ini mungkin di pembelajaran yang aktif, yang dimana teori ini dapat menyarankan siswa itu belajar sambil melakukan. Jadi supaya otaknya itu juga bekerja. Jadi kayak kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak study to do activity. Jadi tidak hanya belajar, jadi siswa juga langsung menerapkan apa yang dari mereka pelajari tersebut. Jadi aktif supaya nggak pasif siswanya. Lalu tidak hanya siswa saja yang dapat diterapkan teori ini, mungkin teori ini juga dapat diterapkan untuk seumur hidup kita. Jadi pekerja, karyawan, dan lain-lainnya itu mungkin bisa menggunakan teori ini. Jadi kalau untuk pekerja mungkin teori ini dapat membuat si pekerja tersebut kayak mengembangkan ide-idenya atau dapat membuat kayak konsep-konsep baru untuk pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu. Kalau karyawan mungkin supaya dia lebih pede, lebih confident dalam tugas dia sebagai karyawan. Terus selain kelebihan, teori ini juga memiliki kelemahan. Yang dimana kelemahannya yang pertama, karena teori ini teori pendekatan, jadi teori ini tidak dapat diamati secara langsung. Yang pertama, teori ini kelemahannya adalah tidak dapat diamati secara langsung, karena teori ini teori pendekatan, jadi tidak bisa dilakukan pendekatan secara langsung karena agak sulit gitu. Lalu yang kedua, yang berikutnya, teori ini memiliki kelemahan yang dimana setiap siswa itu memiliki kognitif yang berbeda-beda. Jadi karena teorinya adalah teori pendekatan, jadi kita harus melakukan pendekatan yang berbeda tiap-tiap siswa. Jadi agak sulit karena kognitifnya beda-beda, jadi pendekatannya berbeda-beda. Mungkin setelah ini teman saya akan menerangkan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas Ida. Dari presentasi yang telah disampaikan, bisa ditarik sebuah kesimpulan, yakni teori belajar kognitif adalah pendekatan penting dalam dunia pendidikan yang menekankan peran penting proses mental, seperti pemikiran, perhatian, persepsi, dan memori. Dalam teori ini, pembelajaran dilihat sebagai proses aktif yang melibatkan pemahaman yang mendalam, pengembangan keterampilan pemecahan masalah, dan pembelajaran seumur hidup. Kelebihan teori belajar kognitif termasuk meningkatkan pemahaman, mendorong keterampilan pemecahan masalah, dan mendorong pembelajaran aktif. Namun, ada juga kekurangan dalam pendekatan ini, seperti tidak dapat mengamati proses kognitif secara langsung dan perbedaan dalam kemampuan kognitif individu. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diterapkan dengan personalisasi pembelajaran, mendorong pemikiran reflektif, mempromosikan pemecahan masalah, dan memastikan pembelajaran memiliki makna bagi peserta didik. Dengan demikian, teori belajar kognitif membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, keterampilan pemecahan masalah yang kuat, dan rasa percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.